lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumiit. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan. Ka'anna sa'ilan yas'al limadha sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Faja'a al-jawab li'anna ma fis samawati wal ardi mulkun lillahi wahdahu la syarika lah. Wa li'annahu al-'azizu bi qudratihi wal hakimu bi tadbirihi. Wa li'anna al-mauta wal hayata bi yadihi. Seakan seorang bertanya mengapa semua yang berada di langit dan semua yang berada di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawab, karena semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi itu milik Allah semata dan tiada sekutu baginya. Artinya aturan yang berlaku hanya aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang memberlakukan urusan. Dia yang membuat al-asbab wal musabbabah. Apa yang dinamakan dengan hukum kausalitas. Dialah zat yang perkasa dalam kekuasaannya dan bijaksana dalam urusan mengatur alam ciptaannya. Begitu juga hidup dan mati itu berada dalam genggamannya. Nah, maka tidak ada sesuatu di alam ciptaan ini kecuali berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, semua yang ada di alam ciptaan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala al-aziz bi qudratihi. Perkasa dalam kekuasaannya. Tidak ada aturan selain aturan dia. Tidak ada hukum kecuali hukum dia. Wal hakimu bitadbiri. Dan dia maha bijak dalam urusan mengatur alam ciptaannya. Maka semua yang ada di alam ciptaan ini serasi, teratur, yang menunjukkan bahwasanya dia adalah al-hakim. Begitu juga urusan mati dan hidup itu berada di dalam kekuasaan Allah. Berada di dalam genggaman Allah. Dialah yang menghidupkan serta dialah yang mematikan. Tidak benar masalah kematian dinisbatkan kepada sesuatu. Karena kematian itu merupakan ajal. Dialah yang mengetahui ajal seseorang. Ajal itu tidak akan maju. Dan ajal itu tidak akan mundur. Dia mengetahui secara cermat dan tepat. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, masya'a kana wa illam yasha' lam yakun. Apa-apa yang Allah kehendaki maka dia itu ada. Dan apa-apa yang tidak dikehendaki maka dia itu tidak ada. Artinya al-wajibul wujud hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain dari Allah disebut mungkinul wujud. Mungkinul wujud kalau dia dikehendaki oleh Allah diadakan. Kalau dia tidak dikehendaki oleh Allah maka tidak diadakan. Allah Subhanahu wa ta'ala dia kuasa atas segala sesuatu, maka kekuasaan Allah meliputi semua yang ada di alam ciptaan ini. Wal awwalu
Allah berfirman, dialah yang awal. Bila ibtida'in kana qablahu. Wa minhu ibtida'u kulli syai'in. Dialah zat yang awal, tidak ada yang lebih awal sebelum dia. Darinya segala sesuatu diciptakan. Maka dia adalah zat yang awal. Wal akhiru. Dialah zat yang akhir. Bila intiha'in yakunu ba'dahu. Wa ilaihi yantahi kullu syai'in. Dia adalah zat yang akhir. Karena tidak ada keberakhiran setelah dia. Dan kepada Allah keberakhiran segala sesuatu. Artinya dia kekal. Qadim. Wa azali, dia yang pertama dan dia yang terakhir. Tidak ada sesuatu yang mendahului dia. Begitu juga tidak ada sesuatu yang lebih akhir dari dia. Dialah yang awal, tidak ada yang lebih awal sebelum dia. Darinya segala sesuatu diciptakan. Dialah yang akhir, maksudnya tidak ada keberakhiran setelah dia. Dan kepada Allah keberakhiran segala sesuatu atau segala urusan. Wallahir, dialah zat yang zahir. Bil adari wal af'ali la bi ru'yatil hawas. Apa yang dimaksudkan dengan zahir? Dialah zat yang nyata. Maksudnya tidak bisa dilihat dengan indera, tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Hukum sebab dan akibat yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan manifestasi dari Allah. Begitu juga keserasian, keteraturan yang ada di alam semesta. Ini juga merupakan manifestasi dari zatnya. Kalau begitu dia lebih nyata dari segala sesuatu yang nyata. Wal batin, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang batin. La tuhitul uqulu wal awhamu bikunhihi wa haqiqatihi. Wa innama yatajalla laha bi'adarihi. Arti dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang batin, akal. Begitu juga semua yang terlintas di dalam diri manusia tidak akan bisa mengetahui hakikat Allah. Ia diketahui melalui alam ciptaan yang diciptakan olehnya. Dan alam ciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai gambar yang jelas dari penciptanya. Menunjukkan keagungan Tuhannya, kebesaran Tuhannya, kekuasaan Tuhannya. Wa fi nahjil balagha. Alhamdulillahilladzi azhara min athari sultanihi wa jalali kibriyaihi ma hayyara muqillul uyun min ajaib qudratihi. Maulana al-Imam Ali bin Abi Talib alaihi salam beliau mengucapkan dalam kitab Nahjul Balagha, segala puji bagi Allah yang menampakkan kerajaannya, memperlihatkan keagungan kebesarannya, mencengangkan mata dari keajaiban kekuasaannya. Jadi itu semua sebagai manifestasi dari kebesaran Allah, dari keagungan Allah, dari kekuasaan Allah.
Siapapun yang melihat alam ciptaan ini kagum, tercengang. Oleh karena itu beliau menjelaskan, segala puji bagi Allah yang menampakkan kerajaannya. Ini sebagai manifestasi dari kerajaan dia. Dia sebagai pemilik, dia sebagai Al-Malik, memperlihatkan keagungan kebesarannya. Semua melihat alam ciptaan ini hanya menunjukkan kebesaran Allah, menunjukkan keagungan Allah, mencengangkan mata dari keajaiban kekuasaannya. Siapapun yang berpikir, melakukan tadabbur, dia akan mendapatkan kebesaran Tuhannya, keagungan Tuhannya. Maka mata akan tercengang melihat keajaiban kekuasaannya. Waraddi hama'i min nufusi an irfanikun hisifatihi. Menggetarkan jiwa. Bahkan jiwa itu terheran-heran ketika mengenal sifat-sifat Allah. Hakikat dia tidak bisa dilihat. Sifat-sifatnya itu dapat menyentuh kepada siapapun yang mencari dia. Kepada siapapun yang ingin mendapatkan keagungan dia. Qaruba fana'a wa ala fadana sabaqal awqata kaunuhu wal ajama wujuduhu wal ibtida'a azaluhu. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala dekat namun jauh, tinggi namun rendah, mendahului zaman, selalu ada, tidak pernah sirna, dan dia adalah zat yang qadim, kekal serta abadi. Allah subhanahu wa ta'ala dia dekat. Bukan berarti menunjukkan jarak, karena segala sesuatu yang menunjukkan jarak itu jauh. Dia lebih dekat dari segala sesuatu. Sehingga ayat itu menjelaskan, wa inni aqrabu ilaihi minkum min hablil warid. Lalu tinggi. Tinggi tidak memiliki arti pemahaman suatu benda yang satu lebih tinggi dari yang lain. Ya Allah subhanahu wa ta'ala tidak terukur. Artinya dia sempurna secara mutlak. Lalu keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak dibatasi dengan zaman. Tidak dibatasi dengan masa. Apabila dia dibatasi dengan zaman atau dia dibatasi dengan masa, berarti memiliki batas. Padahal dia tidak mengenal batas. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah sirna. Tidak pernah mengalami suatu perubahan. Dia beranak dan diperanakkan. Maka itu sifat makhluk. Dia adalah zat yang qadim. Dia adalah zat yang azali. Dan dia adalah zat yang kekal lagi abadi. Wa huwa bikulli syai'in alim. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Wa alimun bi kulli syai'in li'annahu khaliqu kulli syai'in. Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala
Maha mengetahui segala sesuatu. Karena dia pencipta segala sesuatu. Itulah salah satu dari firman yang berbunyi Rabbul Alamin. Ya sebagai Tuhan alam semesta. Arti al-alamin, dia mengetahui semua alam ciptaan yang diciptakan olehnya. Dia tidak mengetahui kalau dia bersekutu atau memiliki anak. Karena Tuhan itu tidak beranak. Oleh karena itu dia tidak mengetahui. Dia adalah zat yang esa. Dia adalah zat yang tunggal. Dialah zat yang satu. Tidak ada Tuhan selain dia.